Mau seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan, pasti rasa penyerah itu selalu ada. Nggak peduli udah seberapa banyak, udah seberapa besar, udah seberapa usaha yang kamu keluarkan, pasti rasa penyerah itu akan selalu ada. Saya cuma pengen cerita. Tahun 2020 itu berat banget ya. Apakah teman-teman pendengar juga merasakan hal yang sama? Kalau untuk saya, 2020 itu semacam buku berat. Buku yang tebal. Meskipun saya tahu buku itu bakal penuh dengan convert, bakal penuh dengan diksi-diksi yang sulit untuk saya miliki. Tetapi saya tetap ingin baca. Saya pengen tahu artinya. Dan saya bakal tetap ambil makna dan juga hikmahnya. Anyway, kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Tolong jaga kesehatan. Karena yang sakit pun juga pengen sehat seperti kondisi kita sekarang. Ternyata emang bener ya, ngebandingin diri kita sama orang lain itu bener-bener racun. Bener-bener salah. Karena itu jadi ngebuat diri kita sendiri jadi standar kepuasannya itu sangat tinggi. Dan standar kebahagiaannya sangat susah untuk diraih. Dan hal seperti itulah ngebuat kita jadi menyepelekan hal-hal yang kecil justru membuat bahagia sebenarnya. Mungkin gara-gara terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kurasakan adalah pengen nyerah. Pengen nyerah ketika aku gak berhasil sama seperti mereka. Ketika pencapaian aku, kerja keras aku gak diukur sama dengan apa yang mereka lakukan. Padahal mungkin kerja keras aku lebih besar. Padahal mungkin usaha aku lebih keras. Itu yang kurasakan. Kalian pernah mikir gini gak sih? Kok bisa ya? Kok bisa? Kita yang sama-sama startnya barengan, kita yang sama-sama berusaha, tetapi yang berhasil tuh mereka. Kok bisa ya? Kita yang ngebantu banyak orang, tapi ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Wah, asli sih itu. Aku lagi kepikiran itu selama akhir-akhir ini. Ternyata emang salah ya, naruh standar kebahagiaan kita di orang lain. Dan membandingkan diri kita ke orang lain itu benar-benar salah. Dan ternyata rasa penyerah itu ngebuat kita jadi lupa. Lupa sama hal-hal yang udah pernah kita raih. Udah benar-benar dibangun dari awal. Dan ternyata rasa penyerah itu ada saat kita lagi capek. Capek sama tugas kuliah, capek sama diri sendiri, capek sama lingkungan sekitar. Padahal kita tahu bahwa capek yang paling capek itu cuma bisa disembuhin dengan satu, yaitu dengan istirahat. Tapi kebanyakan waktu kita lagi capek, kita malah nge-push diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa itu sudah melewati batas kemampuan diri kita sendiri. Makanya hasrat penyerah itu selalu ada. Mungkin itu yang bisa aku rasakan dan bisa aku pelajari. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang ngerasa pengen nyerah, ngerasa kayak aku berhenti sampai di sini aja deh, aku nyerah aja deh. Ini bener gak sih jalan aku? Ini bener gak sih tujuan aku? Itu gak apa-apa kok. Itu hal yang wajar. Mungkin kalian lagi capek aja. Coba kalian lebih beristirahat dan lebih remember sama tujuan awal kalian. Ya, tujuan awal. Lagi-lagi tujuan awal. Kita harus ingat
tujuan awal itu seperti apa. Kadang emang sebagai manusia, kita harus sering diingatkan sama apa yang ada di rules kita sendiri. Kadang memang seringnya isi kepala kita sendiri yang sukanya nyebrang ke jalan lain, yang sukanya mainnya kejauhan, sampai lupa rumah sendiri. Gak tahu kenapa, tiba-tiba rasa senang dan rasa semangat yang dulu pernah ada, mungkin diambil sementara untuk merasain bahwa gak apa-apa kok ngerasain seperti ini, bahwa gak apa-apa kok berada di level paling bawah sekalipun. Dan biar kamu belajar untuk bisa ngerasain saat berada di level atas. Kamu tetap bersyukur, kamu tetap menghargai orang-orang yang masih ada. Dan rasa penyerah itu please banget jangan sampai kamu turutin. Karena itu gak bakalan ngebawa kita kemana-mana. Karena itu dapat menghancurkan hal-hal yang kamu bangun dan kamu susun sebelumnya. Mungkin perjalanan ini tuh sangat menyakitkan. Mungkin perjalanan ini sangat berbatu. Mungkin diri kamu sendiri juga masih bingung. Ini beneran gak sih jalan aku? Ini beneran gak sih Tuhan kasih buat aku? Emang aku bisa ya ngelewatinnya? Emang aku sanggup ya ngejalaninnya? Aku gak punya pegangan siapa-siapa. Aku cuma punya diri aku sendiri. Itu yang kurasain sekarang. Semoga kalian yang dengerin ini ada space singkat, ada jarak kalian bernapas. Buat gak apa-apa kok kesuksesan kita sama kesuksesan orang lain gak sama, gak apa-apa kok. Karena emang harusnya gak sama. Karena memang harus ada waktunya masing-masing kan. Waktunya untuk mekar, untuk berkembang, dan untuk melaju dengan cepat. Dan kecepatannya pun gak harus sama, karena Tuhan sudah beri sesuai porsinya masing-masing. Jadi tolong ya, jangan pernah bandingin diri kamu sendiri dengan orang lain. Jadi tolong, bandingin diri kamu, versi diri kamu sendiri di hari-hari sebelumnya. Jadi biar bisa reflection juga untuk apa yang kira-kira kamu kira-kira belum atau kamu rasain untuk hari ini. Mungkin kurang senyum, atau mungkin kurang banyak berterima kasih, atau mungkin kurang banyak bersyukur. Hal-hal sederhana itulah kalau diingat lagi bikin kita jadi waras, bikin kita balik ke rumah kita sendiri. Untuk kalian yang ingin nyerah, beristirahatlah. Karena nyerah gak bakalan bawa kita kemana-mana. Ingat, mungkin tujuan kita tinggal satu langkah, atau mungkin sejuta langkah lagi. Kita gak pernah tahu kan. Aku tahu, mungkin kita butuh bantuan dari orang lain. Tapi jikalaupun tidak apa-apa. Karena pada hakikatnya bersama orang lain itu jugalah muncul potensi hati kita akan sakit. Karena sebaik-baiknya berpegangan tangan adalah berpegangan kepada diri kita sendiri. Karena gak mungkin kamu melukai dirimu sendiri. Terima kasih ya udah mau dengerin podcast aku malam hari ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Dadah, see you.